Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrija Widiasari dengan NIM 2100002 perwakilan dari kelompok 1 sebagai penyaji pertama. Di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haja Hasna Faiza ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama ada Ahmad Fadil dengan NIM 2100001, lalu ada saya sendiri Afrija Widiasari dengan NIM 2100002. Yang selanjutnya ada Amelia Rahman dengan NIM 2100003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama itu sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam Bulir Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Contohnya saja India, Malaysia, dan lain-lainnya yang harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, ada bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Misalnya saja buku, koran, acara pertelevisian, siaran radio, website, dan lain-lainnya. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, dan budaya. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu. Hal ini masuk dengan kedudukan keempat dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, istiadat, dan budaya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil dengan NIM 2100001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang dilakukan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan atau sering dengan dilakukannya Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 dalam Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa Indonesia ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Berikut merupakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. 4. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi. Sekian dari saya. Terima kasih.
Baik, saya Amelia Rahman dengan NIM 2100003 dari kelompok 1. Saya sebagai penyaji ketiga, yaitu menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia. Ada beberapa fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Maksudnya, bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial, budaya luhur bangsa. Jadi, dengan nilai yang dimiliki merupakan cermin bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dan menjunjung tinggi serta mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta mengamalkan isi-isi sesuai dengan isi nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Yang kedua, ada bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Maksudnya, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional ini berarti bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Harus diwujudkan dan dijaga jangan sampai kepribadian tersebut di atas tidak tercermin di dalamnya. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, bangsa ini dapat merasakan harmonis dan serasi, dikarenakan di antara kita tidak ada lagi yang merasakan adanya persaingan dan dijajah oleh masyarakat suku lain dan nilai sosial budaya lainnya. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah. Dengan ini, kita dapat merasakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia dapat saling berinteraksi dengan segala bidang kehidupan, baik pemerintah, interaksi segala kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dengan mudah dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.